warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini saya dan teman-teman semua dapat melaksanakan tugas akhir semester tanpa halangan apapun dan tanpa mengurangi semangat sedikit pun. Salawat serta salam tak lupa pula kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafaat beliau kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya menyampaikan materi kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Nisrina Aurah dari kelas 11 akuntansi 2. Di sini saya akan menyampaikan sedikitnya materi mengenai menjemput hidayah Allah. Teman-teman semuanya, seperti yang kita ketahui bahwasanya hidayah hanyalah milik Allah. Hidayah bisa kita maknai sebagai petunjuk-petunjuk. Setidaknya ada beberapa makna utama dari hidayah sendiri. Yang pertama yaitu hidayah bisa bermakna bimbingan Allah yang memudahkan seseorang untuk beribadah. Ketika hidayah itu sudah ada pada diri seseorang, maka seseorang tersebut akan merasakan kenikmatan, terutama kenikmatan untuk menunaikan ibadah. Karena itulah Allah menyebutkan hidayah diberikan kepada orang-orang yang bertakwa. Pertama kalinya kalimat hidayah disebutkan dalam Al-Quran yang diberikan kepada orang-orang yang bertakwa ada pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 2-4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Semua isi Al-Quran jangan diragukan kandungannya, maka Allah akan berikan hidayah, petunjuk-petunjuk kepada mereka yang bertakwa. Yang dilakukan oleh mereka yang mendapatkan hidayah, yang pertama mereka akan gemar menunaikan ibadah. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dengan meningkatnya keimanan itu, dengan meningkatnya iman tersebut, mereka akan rajin menunaikan salat dan mereka akan senang berinfak. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Mereka juga senang berinteraksi, mereka beriman kepada Al-Qur'an yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, hidayah bisa berarti perlindungan yang Allah berikan kepada seseorang untuk membebaskan dari kesulitan. Ketika seseorang tersebut telah mendapatkan hidayah dari Allah, maka itu bisa berwujud sebagai solusi dari setiap persoalan yang kita hadapi. Menjemput hidayah Allah, teman-teman semuanya, perlu kita ketahui hidayah itu sebenarnya kita tunggu atau kita sendiri yang harus menjemputnya, kita yang harus mengejarnya, dan kita yang harus mencarinya. Perlu teman-teman semua ketahui bahwasanya hidayah Allah itu seharusnya kita yang menjemputnya. Kalau kita menunggu hidayah itu sampai hidayah itu datang sendiri kepada diri kita, kapan diri kita akan berubah kepada fase yang lebih baik lagi? Orang-orang sedang berlomba-lomba untuk mendapatkan hidayah Allah. Kalau kita hanya berdiam diri, kita menunggu sampai hidayah itu datang, kapan diri kita akan lebih maju? Kita akan tertinggal kepada mereka yang telah berlomba-lomba untuk menjemput hidayah Allah. Berubahlah, jemput hidayah Allah. Bahwa sesungguhnya hidayah Allah ingin diberikan kepada semua manusia. Seharusnya tidak ada manusia yang tidak mendapatkan hidayah Allah. Semuanya pasti dapat. Akan tetapi masalahnya di sini, ketika seseorang telah diberikan hidayah, mereka tidak mau mengambilnya. Sebenarnya hidayah itu bukan persoalan tentang mendapatkannya atau tidak. Akan tetapi persoalannya di sini ketika seseorang hamba diberikan hidayah, didatangkan hidayah, mereka mau mengambilnya atau tidak. Contoh kecilnya misalnya ketika kita terbangun di tengah malam, kita terbangun pada dini hari, kita terbangun karena mendengar suara-suara atau terbangun karena hal lain. Dari sini kita tahu bahwa Allah telah memberikan isyarat, Allah telah memberikan kode, petunjuk kepada kita untuk memenuhi panggilan tersebut. Nah,
seharusnya kita itu bangun. Mungkin dari situ kita diminta untuk melaksanakan qiyamul lail. Kita bangun, kita melaksanakan sholat tahajud misalnya. Kita jangan sia-siakan kesempatan itu, karena mungkin saja kesempatan itu tidak datang 2 kali, kesempatan itu tidak datang di lain waktu. Jangan sia-siakan kesempatan itu. Kalau tidak sekarang, kapan lagi kita akan melaksanakan kebaikan tersebut. Mari teman-teman semua, kita jemput hidayah Allah, kita raih hidayah itu. Ada beberapa hal yang bisa membuat seseorang berubah. Sebenarnya seseorang bisa berubah menjadi dekat kepada Allah karena 4 hal. Yang pertama, karena seseorang tersebut belajar dan menuntut ilmu. Teringat akan perkataan Imam Syafi'i, beliau berkata, "Aku melihat air menjadi rusak karena diam tertahan, jika mengalir menjadi jernih, dan jika tidak akan keruh menggenang." Imam Syafi'i beliau juga berkata, "Merantaulah, orang berilmu dan beradab tidak akan beristirahat di kampung halaman. Tinggalkan negerimu dan hidup asing di negeri orang. Merantaulah dan engkau akan mendapatkan pengganti dari orang-orang yang engkau tinggalkan. Berlelah-lelahlah, manisnya hidup terasa setelah lelah berjuang." Teman-teman semuanya, fafirru ilallah, berlarilah menuju kepada Allah. Berlari menuju kepada Allah. Kalau kita berlari seperti dikejar singa, berlari kencang tanpa memperdulikan rasa sakit. Kalau kita berbicara mengenai berlari menuju Allah, kita simak perkataan dari Ibnu Qayyim. Beliau berkata, berlari menuju Allah itu makanannya yang pertama, berlari dari kejahilan, berlari dari kebodohan menuju ilmu. Yang kedua, berlari dari kemalasan menuju semangat. Dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 63, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khudhu ma atainakum min quwwatin wa dhkuru ma fihi la'allakum tattaqun." Yang artinya, peganglah dengan teguh apa yang telah kami berikan kepadamu, dan ingatlah selalu apa yang ada di dalamnya agar kamu bertakwa. Yang ketiga, berlari menuju Allah, makanannya juga dari dada yang sesak menuju dada yang lapang. Dalam Quran Surah At-Talaq ayat 2-3, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Yang artinya, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan mengadakan jalan keluar dari semua persoalan baginya dan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan semua keperluannya. Yang kedua, seseorang bisa berubah karena ada kisah sedih dalam hidupnya. Justru hidayah Allah dapat kita raih ketika kita sedang bersedih. Misalnya, keluarga kita atau saudara kita sedang tertimpa musibah, kita bersedih karena hal itu. Justru karena hal itulah kita menjadi lebih dekat kepada Allah, kita kembali kepada Allah karena ujian kesedihan yang Allah berikan kepada kita. Kita tahu bahwa Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Yang ketiga, karena justru ada kisah bahagia dalam hidupnya. Terkadang seseorang berpikir bahwa semuanya telah Allah kasih kepadanya. Allah kasih kekayaan, Allah kasih harta yang melimpah, Allah kasih jabatan yang tinggi, semuanya Allah kasih. Justru karena kebahagiaan itulah, karena hal itulah, dia berubah menjadi lebih dekat kepada Allah, karena dia merasa bahagia dalam hidupnya. Yang keempat yaitu, seseorang bisa berubah karena pergaulan. Teringat akan hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW mengenai seseorang yang berteman dengan penjual minyak wangi dan pandai besi. Kata Rasul, siapa yang berteman dengan penjual minyak wangi, maka kecipratan wanginya. Siapa yang berteman dengan pandai besi, maka akan kecipratan bau atau apinya. Teman-teman semua, mari kita jemput hidayah Allah, mari kita raih, mari kita kejar hidayah Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita sinyal, memberikan kita isyarat, memberikan kita hidayah kepada kita bisa melalui berbagai macam cara. Bisa dengan Allah kasih kita semangat untuk menuntut ilmu, bisa Allah kasih kita ujian, kesedihan, ataupun kebahagiaan dalam hidup kita. Bisa juga Allah beri kita teman-teman yang baik kepada kita. Jemput dan raihlah hidayah itu.
Allah sering berikan, namun seringkali kita mengabaikannya. Semoga kita semua dan keluarga kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.